Selamat tahun baru buat kita semua. Juga tentunya selamat Natal buat Bapak Ibu yang belum saya sapa. Ya, yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat hari ini saudara sedang berlibur tapi mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kita semua. Beberapa jam yang lalu kita baru lewati tahun 2022 ya dengan banyak kenangan ya yang menyenangkan maupun juga yang tidak menyenangkan. Betul? Ya. Tapi kita bersyukur bahwa kita semua boleh masuk ke tahun 2023 ini satu anugerah yang besar dari Tuhan buat kita semua. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, tetap percaya kepada Dia. Ya, apa yang Dia telah kerjakan di tahun yang lalu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, dalam segala hal yang kita boleh kerjakan di tahun yang lalu, Dia menyertai kita dan Dia tetap sama menyertai kita juga sepanjang tahun ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur, bersuka cita boleh melihat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Ya, dan juga saya percaya saudara-saudara yang sedang juga melihat, mengikuti lewat live streaming juga saudara diberkati Tuhan. Nah, apa yang kita boleh bersama-sama renungkan di awal tahun ini. Ya, kalau banyak orang memasuki tahun ini dengan pesimis. Ya, karena mereka digentarkan, mereka ditakutkan dengan prediksi-prediksi tentang krisis-krisis yang akan terjadi di tahun ini. Ya, yang dikatakan gelap katanya. Tetapi buat kita yang percaya kepada Kristus, kita yang ada dalam Kristus, kita akan lewati tahun ini tetap dengan kemenangan dari Tuhan. Amin. Ya, apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini sampai Tuhan datang, semuanya sudah tertulis dalam firman-Nya. Sehingga kita yang punya firman Tuhan, kita nggak perlu takut saudaraku. Sebab semua yang akan terjadi sudah dikatakan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama melihatnya dan kita boleh melewati semuanya dengan kemenangan dari Tuhan. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya di dalam Efesus pasal yang kelima, dari ayat yang ke-15-nya berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, sekali lagi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari di awal tahun ini menjadi sebuah komitmen baik buat pribadi kita, buat keluarga kita, buat komunitas kita, di komunitas sel maupun komunitas sepakat, dan kita semua sebagai jemaat Tuhan yang ada di KTC maupun di JGC, kita mau bersama-sama sepakat punya komitmen memperhatikan bagaimana kita hidup di tahun 2023 ini. Tentunya kita tidak akan sama seperti tahun yang lalu. Amin. Einstein berkata, definisi kegilaan adalah kita melakukan sesuatu berulang-ulang, tetapi berharap hasil yang berbeda. Saudaraku, Tuhan mau kita perhatikan hidup kita supaya kita terus bertumbuh menjadi serupa seperti Dia. Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Tahun ini saudaraku, masih ada, ya kita baru hari pertama ya, jadi masih 365 hari kita akan lewati. Ya, ada banyak waktu, banyak jam, banyak hari, banyak minggu, dan juga banyak bulan. Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi apa yang diprediksi oleh orang-orang di luar sana saudaraku tentang krisis, semuanya itu sudah tertulis. Bahwa memang hari-hari yang kita hidupi ini adalah hari-hari yang jahat. Kenapa hari-hari ini yang jahat? Karena setan masih berkuasa saudaraku. Setan masih berkuasa atas seluruh dunia ini. Itu sebabnya hari-hari yang akan kita lalui juga adalah hari-hari yang jahat. Dan nasihat Tuhan buat kita,
Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, coba boleh katakan kepada sebelahmu kalau suami istri, mari kita mau berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan sepanjang tahun ini. Saudaraku, kenapa? Kita perlu, saudaraku, untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena Bapak Ibu, saudaraku, kehendak Tuhan itu selalu baik buat kita. Dan kehendak Tuhan dari semula sampai pada akhirnya buat setiap kita adalah menjadi serupa dengan Dia. Amin. Ya, saudaraku, mari kita mau melihat, ya saudaraku, untuk kita bisa bersama-sama terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Ada sebuah ayat yang lain di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Nah katakan begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Boleh ulangi baca ayat ini bersama-sama dengan saya? 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan kita tertipu ya dengan dunia ini. Ya apa yang mungkin ditawarkan oleh dunia ini sepanjang tahun ini nanti. Hal-hal yang mungkin menurut dunia itu baik, menyenangkan. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, dunia ini sedang apa? Sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap apa? Hidup selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita boleh mengerti kehendak Tuhan dan kita boleh hidup di dalamnya. Karena hanya dengan tinggal di dalam kehendak Allah, hanya dengan hidup di dalam kehendak Allah, hanya dengan kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan terus melewati hari demi hari sepanjang tahun ini dengan kemenangan dari Tuhan. Kita akan melihat satu ayat di dalam Roma 12. Roma 12 ayatnya yang kedua. Kita lihat ayat ini yang sering kita dengar. Biar hari ini kita boleh menjadikan ayat ini sebuah komitmen untuk kita. Baik secara pribadi maupun keluarga kita melakukannya di dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa di situ ya, aku menyesuaikan diri ya atau mengikuti atau ya dipengaruhi oleh dunia ini. Ya. Tapi katakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Tuhan berkata, jangan kita dipengaruhi oleh dunia ini, jangan kita saudaraku kita juga mengikuti, menyesuaikan diri dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah itu kata metamorfosis yang adalah perubahan bentuk seperti ulat menjadi kupu-kupu, kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Kita bisa melihat kupu-kupu yang begitu indah dan itu berubah bentuk dari ulat ya yang mungkin saudaraku kita geli melihatnya, kemudian dia menjadi kepompong. Gak kelihatan jelek, tapi setelah dia menjadi kupu-kupu kita bisa melihat keindahannya. Kita semua juga sedang diproses seperti itu. Ya, hari ini kita mungkin masih dalam posisi seperti kepompong, ya akan menjadi kupu-kupu serupa seperti Kristus. Amin. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan juga di sini artinya adalah renovasi. Ya, renovasi seperti kita merenovasi rumah, kita membongkar semuanya, kita membangun fondasi yang baru.
Demikian juga Tuhan mau hari ini kita punya komitmen untuk berubah, membaharui pikiran kita. Saudaraku, mungkin ada di tahun yang lalu ada banyak hal-hal yang telah masuk dalam pikiran kita, yang kita renungkan, yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, bahkan membuat kita gentar. Mari berubahlah, ya berubahlah, melakukan renovasi, ya sehingga kamu dapat membedakan atau kamu dapat mengenal manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Kehendak Allah buat setiap kita. Baik, berkenan, dan sempurna. Ya, ini bukan sebuah tingkatan, saudaraku. Tapi ini satu paket, ya satu kesatuan. Bahwa kalau Tuhan menghendaki sesuatu buat kita, maka itu semua baik, berkenan, dan sempurna. Amin. Ya, ini saudaraku firman Tuhan. Mau kita, saudaraku, mengerti, mengenal kehendak Allah. Sebab kehendak Allah sajalah yang baik, berkenan, dan sempurna. Saudaraku, ya, karena nanti kita ketika menghadap takhta Tuhan, ya ketika kita semuanya nanti sudah selesai dari dunia ini, bertemu dengan Tuhan, yang nanti saudaraku dinilai, yang nanti menjadi ukuran buat kita adalah apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-7, setelah Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit, ya atau sebelum Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit, ya saudaraku, di mana setahun yang lalu kita sudah sama-sama belajar dari khotbah di bukit, dari Matius pasal yang ke-5, ya sampai dengan Matius pasal ke-7 di awalnya perikop yang pertama. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Matius 7 ayat 21, Yesus ya dalam pengajarannya yang mengakhirinya dengan kata-kata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kerajaan sorga di sini juga saudaraku bukanlah berbicara juga sebuah tempat ya. Tetapi kerajaan sorga ini adalah juga berbicara tentang pemerintahan Tuhan. Tentang Tuhan, hadirat Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Namun siapakah orang-orang yang bisa mengalami dan merasakan dan melihat kerajaan sorga dalam hidupnya? Kerajaan Allah dalam keluarganya adalah orang-orang yang melakukan apa? Kehendak Bapakku di sorga. Bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan. Ya, bahkan lebih lagi dikatakan ada orang-orang yang berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melayani, sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melakukan juga mujizat kesembuhan. Tuhan bilang, nah, aku tidak mengenal engkau yang berbuat jahat. Kenapa saudaraku? Kita orang ini dikatakan berbuat jahat karena tidak melakukan kehendak Allah. Hanya melakukan kehendak Allah, kita boleh mengalami apa yang dikatakan ya heaven on earth ya. Surga di bumi, surga di dalam keluarga kita, surga di dalam komunitas kita, saudaraku. Kalau kita sepakat untuk memulai hari ini, tahun ini dengan hidup dalam kehendak Tuhan. Sebab apa? Yesus berkata, aku turun dari sorga. Aku datang dari sorga. Bukan untuk melakukan apa yang ku kehendaki, tapi melakukan apa yang kehendak Dia yang mengutus aku. Melakukan apa yang Bapa kehendaki buat kita. Dan saudaraku, apa yang Yesus lakukan dari awal pelayanannya, itulah yang Bapa kehendaki. Dan itulah yang kita sudah belajar dari khotbah di bukit.
Itulah kehendak Bapa untuk kita hidup. Ya, saudaraku, sebagai anak-anak, sebagai orang-orang percaya hidup di dalam kerajaan Allah dengan nilai-nilai kerajaan. Nanti Bapak Ibu, ya saya mendorong untuk kita kembali nanti baca renungkan kembali Matius 5 sampai Matius 7. Kalau ada yang Bapak Ibu belum paham atau mungkin lupa, saudaraku bisa lihatnya kembali di YouTube. Ya, YouTube masih ada saudaraku. Saya punya semua, ya saya simpan semuanya saudaraku. Dan sewaktu-waktu kita bisa kembali dengar apa yang sudah Tuhan sampaikan di tahun yang lalu. Untuk kita supaya bisa hidup di tahun ini seperti yang Tuhan mau. Ya, karena kehendaknya lah yang membuat kita boleh hidup dalam kemenangan di tahun ini saudaraku. Ya. Nah, selanjutnya saudaraku, apa yang Yesus katakan di dalam Matius 7 ini, ayat yang ke-24 mulai. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, inilah pesan-pesan terakhir Yesus dalam khotbahnya di bukit. Bagaimana kita meresponi apa yang Yesus telah ajarkan, apa yang Yesus telah khotbahkan, apa yang Yesus telah sampaikan melalui firman-Nya di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal ke-7 ini. Dikatakan tadi, ya, saya mau memulai dari ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, jadi apa yang Yesus sudah sampaikan di khotbah di bukit itu, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu perhatikan, Yesus berkata, orang yang mendengar perkataan Yesus, orang yang mendengar firman yang Yesus sampaikan, namun tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bodoh. Orang bodoh ini adalah orang yang apa? Membangun rumahnya di atas pasir. Rumah itu adalah gambaran dari hidup kita. Ya. Dan pasir itu gambaran dari segala sesuatu yang mudah berubah. Pasir menggambarkan segala sesuatu yang tidak kokoh, yang tidak tetap, saudaraku. Dan di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak pasir-pasir, saudaraku. Dan banyak orang lebih senang membangun hidupnya di atas pasir. Itu sebabnya tidak heran ketika datang katanya hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang-orang yang membangun hidupnya di atas pasir, di atas sesuatu yang mudah berubah, kehidupannya tidak akan berkemenangan, saudaraku. Ketika pencobaan datang, ketika persoalan datang, ketika krisis datang, hidupnya akan goncang dan dia akan menjadi, saudaraku, ya hidupnya rusak. Apa itu pasir, saudaraku? Pasir itu bisa buat sebagian orang, pasir itu pendidikan, saudaraku. Ya, ada orang yang mengejar pendidikannya, nggak salah, saudaraku. S1, S2, S3, kalau ada S4 dia S4. Tapi dia menggantungkan hidupnya, dia mengendalikan hidupnya dalam pendidikannya. Karena dia berpikir dengan pendidikan yang tinggi dia bisa hidup senang, dia bisa hidup tenang.
separuh benar saudaraku. Karena kalau nggak punya pendidikan juga sulit bekerja, betul. Tapi saya dengar satu video dari seorang pakar ekonomi Indonesia, ya, Pak Reinhard Kasali. Dia berkata begini, akan datang waktunya, entah tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahwa pendidikan tidak menjadi, saudaraku, hal yang penting yang utama. Saya dengar itu, wah, ya. Jadi saudaraku, pendidikan itu juga pasir. Ya. Karir, pekerjaan, ya, usaha pun bisa jadi pasir, saudaraku. Bahkan kalau kita melayani tanpa, ya, atas kehendak Tuhan juga itu pasir buat kita. Itu tadi yang Yesus katakan, orang-orang yang sudah bernubuat, ya, dalam nama Yesus, orang-orang yang sudah melakukan mujizat, tapi Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Ya, saudaraku, pasir juga bisa, saudaraku, adalah bangsawan, ya, atau mungkin pejabat, saudara, maaf, ya. Alkitab berkata, janganlah kamu berharap kepada bangsawan atau kepada pejabat. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Saudaraku, ya ada orang kan, ya, saya pernah datang ke satu tempat, saya lihat di situ, saudaraku, di kamar kerjanya, di ruang kerjanya, ada foto, ya, maaf, dengan pejabat A, pejabat B, pejabat C, pejabat D, dengan banyak pejabat. Ya. Tetapi hari ini mereka sudah nggak jadi pejabat lagi, saudaraku. Tapi fotonya masih terpampang. Ya, saya iseng tanya, wah ini kenapa kamu ya? Ya kenang-kenangan lah. Paling enggak kalau ada orang-orang yang mau berniat jahat, ngelihat begitu kan ada ketar-ketir juga. Saudaraku, hanya Tuhanlah pembela kita. Hanya Tuhanlah yang bisa membuat kita tetap kuat dan menang, saudaraku. Ya. Uang juga pasir, saudaraku. Ya, seberapapun kita punya uang, kalau itu, saudaraku, kita hidup di dalamnya, mengandalkannya, maka krisis juga akan membuat uang kita jadi tidak berarti. Mari, saudaraku, kita mau seperti apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-24 ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi, rumah itulah gambaran hidup kita. Dan batu itulah gambaran Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, di dalam beberapa ayat firman Tuhan, di dalam surat Korintus dikatakan, saudaraku, setiap orang yang membangun rumahnya, bangun di atas batu, di atas dasar yang kokoh, yang telah diletakkan, saudaraku. Dan dasar itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Membangunnya, ya saudaraku, dengan bahan emas, perak, batu permata, atau mungkin rumput kering, kayu, dan sebagainya. Tapi semuanya akan diuji, saudaraku. Dan kalau kita membangun hidup kita, keluarga kita, saudaraku, di atas dasar Kristus, maka hidup kita akan tetap kuat, tetap kokoh ketika pencobaan datang, ketika persoalan datang, ketika krisis datang, kita akan tetap kuat. Karena hidup kita bukan di atas pasir, tapi di atas batu karang, yaitu di dalam Kristus. Bagaimana, saudaraku, kita membangun hidup ini, saudaraku, di atas batu karang? Tadi Yesus katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Amin. Mendengar dan melakukan. Apa yang telah disampaikan, saudaraku, oleh Yesus yang kita sudah belajar bersama-sama. Mari kita mau lakukan itu semua sepanjang tahun ini. Mau komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan keluarga, komitmen dengan komunitas kita, saudaraku. Untuk bersama-sama
kita melakukan apa yang Yesus telah ajarkan buat kita. Sebab dengan demikian kita akan tetap kokoh, kuat sepanjang tahun 2023 ini. Bahkan saya percaya kalau kita ada di dalam Kristus, kita pun juga akan jadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Ya, ingat apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius 5 juga di ayat 13, 14 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Amin. Garam, saudaraku, tidak dipengaruhi, tapi garam mempengaruhi. Amin. Ya, haleluya. Jangan biarkan, saudaraku, garammu menjadi tawar. Jangan biarkan hidupmu tawar. Tapi mari, saudaraku, jadilah garam dunia ini, menggarami dunia di mana engkau berada sehari-hari. Mulai dari rumahmu, di tempat pekerjaanmu, di tempat bisnismu, di tempat engkau ada sehari-hari. Engkau menggarami tempat itu. Engkau menggerami orang-orang di sekelilingmu, saudaraku. Dan jadilah terang bagi dunia di mana engkau berada. Engkaulah terang dunia itu. Kota di mana engkau berada tidak akan jadi gelap, tidak akan tersembunyi. Juga orang-orang di rumahmu akan melihat terang itu dan mereka hidup di dalamnya. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat tahun baru, selamat menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Karena Dia Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sekejap pun. Haleluya. Bahkan Dia janji, Dia akan menggendong kita sampai putih rambutmu, sampai masa tuamu. Haleluya. Oh yes, God. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Amin Tuhan. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku putih aslimu, yang kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari Bapak Ibu, biar nyanyian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Bahwa kita mau berubah. Karena ketika kita berubah, kita akan terus bertumbuh menjadi serupa Kristus. We change, we grow. Dan semua itu dimulai dari perubahan pikiran kita. Perubahan hati kita. Untuk kita mau, saudaraku, melakukan setiap perintah Tuhan. Kita mementaati setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Sebagai pribadi, sebagai juga bagian dari komunitas keluarga, komsel, sepak kompak, bahkan jemaat lokal di KTC JGC. Kita mau terus berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus Yesus.
Haleluya. Bapa kau setia. Saudaraku, kalau Bapak Ibu mau nyanyikan ini sebagai doa komitmen saudara di hadapan Tuhan, mari saudara bisa berdiri bernyanyi bersama-sama. Engkau milikku dan ku milikmu. Haleluya Lord, Uangku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, mau jadi, ku mau jadi Tuhan. Ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Tuhan, inilah kerinduan kami, inilah komitmen kami, inilah doa kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, baharui kami, kami mau serupa dengan Engkau. Oh Tuhan, baharui lagi kami, Roh Kudus, ubah kami Roh Kudus. Kami mau seperti Kristus, mentaati kehendak Bapa, melakukan semua yang Bapa kehendaki dengan ketaatan. Oh Lord. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu Tuhan mengajar kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Untuk kami Tuhan hidup dalam kehendak-Mu. Untuk kami mencari kehendak-Mu. Untuk kami mengerti kehendak-Mu. Untuk kami mengenal kehendak-Mu. Dan melakukan kehendak-Mu. Supaya kami tetap hidup dalam kemenangan selamanya. Bapa terima kasih
Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap saudara-saudaraku ini Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap komunitas Tuhan. Komsel, kompak. Tuhan Engkau berkati. Karena kami semua adalah keluarga-Mu ya Tuhan. Biar kami tetap satu, kami tetap sehati dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Kami berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan, dalam kehendak-Mu. Apa yang baik, yang berkenan dan sempurna Tuhan. Bapa, terima kasih. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam rumah tangga Tuhan kami semua. Tuhan berkati setiap pernikahan, biar kasih-Mu yang mengikat, menyatukan. Kasih-Mu juga menyempurnakan. Setiap hubungan Tuhan di sepanjang tahun ini terus bertumbuh Tuhan. Saling mengasihi seperti Engkau mengasihi Tuhan. Saling mengampuni seperti Engkau mengampuni. Saling menerima seperti Engkau menerima kami. Kami semua bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak, kakak beradik Tuhan hidup dalam kerukunan, hidup Tuhan dalam segala Tuhan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami semua Tuhan, keluarga demi keluarga, kami juga sebagai keluarga Allah di KTC, JGC Tuhan. Kami semua mau saling membangun. Saling menolong, saling menopang Tuhan. Supaya kami semua bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran-Mu. Bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Bertumbuh di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan, setiap usaha daripada anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang diharapkan, apa yang direncanakan dalam tahun ini. Bapa, Engkau sertai Tuhan. Engkau berkati dengan hikmat-Mu Tuhan. Dengan kepandaian-Mu. Tuhan berkati kasih karunia-Mu melimpah. Sehingga mereka anak-anak-Mu boleh Tuhan mengerjakan pekerjaan mereka. Mengerjakan usaha mereka. Hari demi hari semakin baik, semakin baik. Dan Tuhan apa yang mereka kerjakan dan usahakan. Bapa dimuliakan. Dan orang-orang diberkati. Ada banyak orang boleh mendapatkan kehidupan dari apa yang mereka kerjakan dan usahakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semua Tuhan, anak-anak-Mu, kami semua umat-Mu. Sepanjang tahun ini Tuhan, Tuhan kami tetap sehat, kami tetap kuat Bapa. Tuhan, dan kami boleh Tuhan terus melayani Engkau. Melayani Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami menjadi saksi buat mereka. Kami menjadi terang, kami menjadi garam buat mereka Tuhan. Hidup kami Tuhan berdampak buat mereka. Hidup kami membuat mereka Tuhan mencari Engkau. Hidup kami membuat mereka Tuhan aman, Tuhan nyaman di dalam Engkau Tuhan. Bapa terima kasih. Kau berkati semua pelayanan-pelayanan yang sudah kami juga persiapkan dan rencanakan di tahun ini Tuhan. Biar semua pelayanan ini berjalan Tuhan, kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu Bapa. Biar semua pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan bersama-sama. Sungguh hanya Engkau yang kami muliakan. Hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan. Tidak ada nama yang lain. Hanya nama Yesus. Dan kami boleh terus Tuhan melakukan misi Bapa sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan berikan kami kekuatan, kasih karunia, kesehatan, kesepakatan untuk melakukan
kehendak-Mu. Pagi hari ini, sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.